Halo semuanya, ketemu lagi sama Kak Widya. Edisi kali ini masih tentang persiapan ujian sekolah matematika wajib, melanjutkan part 1 yang udah dipost beberapa hari yang lalu ya. Nah, masih semangat kan buat prepare ujian sekolahnya? Langsung aja nih, kita mulai ke soal yang ke-6. Nah, soal ke-6 itu adalah soal tentang fungsi kuadrat. Di sini diketahui suatu grafik dan dia itu memiliki titik puncak. Ini di sini X-nya min 1, Y-nya 5. Berarti di sini titiknya adalah min 1,5. Nah, ada suatu titik lain di sini, Y-nya 4, X-nya 0. Berarti titik ini itu adalah 0,4. Nah, ditanyanya, jika fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah BX ditambah C, maka nilai dari A tambah B adalah A. Berarti kita harus bikin persamaan fungsi kuadratnya dulu. Fungsi kuadrat ketika diketahui titik puncak dan sebuah titik lain, ingat nggak apa rumusnya? Nah, rumusnya itu adalah Y sama dengan A X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, di sini berarti si XPYP-nya adalah titik puncaknya. Terus kita tujuannya adalah mencari nilai si A-nya berapa. Kita substitusi dulu nilainya. Nah, berarti A, X, min. XP itu adalah min 1. YP-nya itu adalah 5. Nah, gimana Kak cara cari nilai A ini? Nah, otomatis kita butuh suatu titik lain yang dilalui oleh grafik. Di sini satu-satunya titik yang kita tahu koordinatnya adalah 0,4. Nah, berarti untuk titik 0,4 ini artinya kan X-nya 0, Y-nya 4. Berarti bisa kita substitusikan ke nilai si Y sama si X-nya. Maka akan kita peroleh 4 sama dengan A. X-nya 0, ini min ketemu min jadi plus, ditambah 5. Nah, berarti kita hitung dulu. 4 sama dengan A. 0 tambah 1, 1 kuadrat berarti 1 tambah 5. 4 sama dengan A ditambah 5. Otomatis kita peroleh dong nilai A-nya itu adalah min 1. Sehingga bisa kakak tulis ini nilai grafik fungsi kuadratnya memiliki persamaan Y sama dengan min dalam kurung X tambah 1 kuadrat ditambah 5. Kita substitusikan nilai A-nya itu ke sini nih, fungsi yang kita punya. Nah, ini udah jawabannya. Tapi, lihat di sini bentuk persamaan yang diminta soal itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. So, kita harus bikin si fungsi ini menjadi bentuk sesuai yang soal mau. Berarti menjadi Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah 5. Kita kali dulu minnya. Berarti jadi negatif X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 ditambah 5. Nah, dari sini dapat apa nih kita? Y sama dengan negatif X kuadrat negatif 2X ditambah 4. Ini. Berarti, maka taruh bawahnya nih. Min X kuadrat min 2X ditambah 4. Dari sini kita peroleh nilai A-nya. Oh, ini ternyata nggak ada angkanya. Berarti artinya A-nya negatif 1. Si B-nya, koefisien X ini, nilainya adalah min 2. Si C-nya samain ini, berarti nilainya adalah 4. Gitu. Nah, ternyata yang ditanya adalah A ditambah B. Berarti A ditambah B, tinggal kita substitusi. Negatif 1 ditambah negatif 2. Nilainya adalah negatif 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu soal nomor 6.
Oke, kita lanjut nih nomor berikutnya. Jangan lupa dikerjakan dulu ya, sebelum lanjut lihat pembahasannya, biar tahu kemampuan kalian seperti apa. Oke, lanjut ke soal yang ketujuh, itu adalah soal tentang fungsi komposisi dan inverse. Di sini dipunyai GOF X itu adalah X pangkat 4 min 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 3. Sementara GX-nya X kuadrat min 3. Nah, selanjutnya, kan di sini GOF. GOF artinya F masuk ke G. Atau bisa kakak tuliskan GFX yang belakang masuk ke depan. Sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 3. Nah, di sini GX-nya udah ada nih. Artinya Fx masuk ke GX. Masuknya ke mana? Masuk ke X-nya si GX. Berarti bisa kakak masukin nih. Nilainya itu menjadi Fx kuadrat dikurangi 3 sama dengan X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 tambah X kuadrat dikurang 3. Lihat di sini yang ditanyakan adalah F inverse 2. Berarti kita harus buat ini menjadi Fx gitu. Nah, kakak bikin dulu. Jadinya adalah Fx kuadrat sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 tambah X kuadrat. Karena kan negatif 3 tambah 3 itu habis. 0. Berarti, ini kayaknya bisa disederhanain nih, bentuk ini. X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4. Berarti X kuadratnya bisa dikeluarin. Jadi, X kuadrat min 2X pangkat 3 bagi X kuadrat itu 2X. X kuadrat bagi X kuadrat itu 1. Wah, familiar lagi sama bentuk yang ini. Bentuk yang ini itu adalah bisa difaktorin juga. Jadi X-1 kali X-1 atau X-1 kuadrat. Nah, berdasarkan sifat eksponen di kelas 10, tunggu. Kalau ada bentuk seperti ini, berarti bisa dituliskan menjadi X kali X-1 dikuadratkan. Nah, satu step lagi kakak tuliskan X kuadrat min X kuadrat. Ini Fx kuadrat. Ini. Nah, kuadrat. Berarti bisa kakak tuliskan Fx-nya itu adalah plus minus akar dari X kuadrat min X kuadrat. Kuadrat diakarin, berarti si akarnya ini menjadi hilang. Jadi X kuadrat min X plus minus. Nah, misalkan sekarang karena ini plus minus, kakak ambil nilai yang plus dulu ya. Berarti kalau yang plus itu kakak tulisin dulu Fx sama dengan X kuadrat min X jadinya. Nah, ditanya F inverse, apakah kita harus cari F inverse? Bisa aja kayak gitu. Cuma di sini kakak mau ingetin kalian tentang sifat fungsi inverse, di mana ketika dipunyai F inverse A sama dengan B, maka FB itu sama dengan A. Berlaku kedua sisi. Gitu. Berarti kalau kakak punya, kita ketakin, ketika kakak punya kayak gini, berarti ini bisa dituliskan menjadi F inverse. X kuadrat min X itu sama dengan X. Sesuai sifat ini. Gitu. Nah, sekarang lihat yang ditanya soal itu adalah F inverse 2. Berarti di sini si ininya bisa kita samakan. Biar dia menjadi 2. Gimana caranya? Berapa nilai X-nya biar nilai si X kuadrat min X jadi 2. Ya udah, berarti sekarang kita samakan dulu mereka. X kuadrat min X sama dengan 2.
X kuadrat min X min 2 sama dengan 0. Nah, ketika difaktorkan akan diperoleh bentuk X plus 1, X min 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 2. Udah nih, udah dapet. Nah, di sini dipunyai kalau dia sama dengan X nilainya. Di sini nih, sama dengan X. Lah, ya udah, berarti jawabannya yang mana? Udah ketahuan dong. Min 1 sama 2. Jadi di sini bisa kakak simpulkan nilai F inverse 2 karena sama dengan X. Berarti di sini min 1 sama 2. Yang ada di option adalah 2. Gitu. Itu soal yang ke-7. Oke, bener nggak tuh jawaban kalian? Oke, kita lanjut soal ke-8. Boleh dibaca dulu dan dicoba. Di sini tuh kalau kita baca itu, perhatiin di sini. Ada Y sama dengan Fx, ada GY. Kalau kalian ingat materinya, ini tuh adalah aplikasi dari fungsi komposisi. Ada penggabungan fungsi. Memasukkan berarti kalau kayak gini kan, berarti dia adalah case fungsi komposisi. Gimana triknya? Gak usah bingung, walaupun ini soal cerita gampang aja. Di sini di poin pentingnya itu adalah ada beras, itu X. Terus di sini tersedia beras, itu adalah 3. Artinya ini X-nya adalah 3. Nah, yang ditanya banyaknya tepung beras. Tepung beras itu tadi apa? Ini. Nah, misalkan kita nggak tahu apa-apa nih ceritanya gimana kerjanya. Ini X-nya 3. Oh, yang ada X itu di mana? Di sini kan berarti. Ya udah, berarti kita cari aja ketika X sama dengan 3, nilai si Y-nya itu sama dengan F3. F3. Nah, berarti kalau cari F3 itu kan 3 kuadrat min 2 kali 3 ditambah 1. Jadinya 9 min 6 tambah 1. Berarti 4. Y-nya 4. Oh, mana fungsi yang ada Y? Ini dia. Y. Untuk Y sama dengan 4, itu nilai G4-nya itu adalah 2 kali 4 ditambah 2. Berarti 8 tambah 2 adalah 10. Ini udah jadi. Jawabannya itu 10. Nah, ketika mau dituliskan dalam bentuk fungsi komposisi, ini tuh kalau ditulisin jadi G, O, F. 3 yang ditanya soal. Dan artinya jawabannya itu adalah 10. Kayak gitu. Cukup gampang ya. Lanjut lagi ke nomor 9. Andara dengan tinggi 200 cm mengamati puncak gedung dengan sudut elevasi 45 derajat. Kita gambarin dulu gedungnya. Misalkan ini itu adalah si gedung. Andara dengan tinggi 200 meter. Nah, misalkan ini permukaan tanahnya. Andara berdiri di sini. Ini Andara. Tingginya itu adalah 200 cm. Atau kita samakan satuannya karena ini meter. Kakak samakan 200 cm itu adalah 2 meter ya. Oke, kita lanjut. Sudut elevasinya 45 derajat. Nah, berarti sudut elevasi itu kan Andara melihat ke puncak gedung itu dari arah mata itu berapa gitu. Ini sejajar sama tanah. Ini namanya sudut elevasinya 45. Nah, terus dia itu berjalan mendekati gedung sejauh 24 meter. Si Andara ngedeket ke arah gedung. Berarti ke arah sini nih. Misalkan jadi di sini Andara. Ini posisi awal.
Ini posisi 1, ini posisi 2. Andara tuh jadi di sini. Tuh. Nah, jarak ini itu adalah 24 meter. Terus si Andara ngelihat lagi ke arah gedung dengan sudut elevasi 60. Berarti artinya ini kalau kita tarik ke sini, ini jadi 60. Nah, yang ditanya adalah tinggi gedung. Otomatis sih dari sini sampai sini itu kan sejajar sama tinggi Andara. Berarti ini 2 meter. Kita kalau mau cari tinggi gedung, tinggal cari yang ini aja. Misalkan yang ini itu adalah Y. Kita cari nilai Y-nya, biar kita tahu tinggi gedung itu berapa. Nanti tinggal ditambahkan dengan 2 meter ini. Jelas ya logikanya. Berarti sekarang, karena di sini itu yang diketahui adalah samping sudutnya, samping sudut, yaitu 24 meter. Ini kita misalkan ya. Ini misalkan si X. Otomatis ini juga si X, karena dia sejajar. Nah, lalu, karena yang diketahui itu adalah samping, kita mau cari depan. Apa tuh hubungan perbandingan trigonometri depan dan samping? Ya, benar. Itu adalah tan. Berarti pertama, kakak cari nilai tan 60 dulu di sini. Tan 60 itu adalah depan per samping. Di mana tan 60 nilainya akar 3. Depan 60 itu adalah si Y. Samping 60 itu adalah si X. Nah, di sini kita punya persamaan 1. Tinggal kalian buat Y dalam X atau X dalam Y. Kalau mau cari langsung tinggi gedung itu adalah Y, berarti dibikin X sama dengan. Kalau enggak, misalkan susah nih mau bikin X sama dengan, karena jadinya Y per akar 3. Ya boleh, kalau mau dibikin Y sama dengan akar 3 per X. Oke, kita lihat dulu yang persamaan kedua ya. Berarti kita pakai tan 45-nya. Si 45 ini juga sama, depan per samping. Tan 45 nilainya adalah 1, depan 45 itu adalah Y juga, samping 45 itu adalah 24 ditambah si X-nya. Tuh. Nah, berarti ini kakak bikin Y sama dengan akar 3X aja ya. Kalian terserah nih nyobanya. Berarti Y sama dengan 24 tambah X. Nah, terus kita ada Y. Berarti kan sama tuh nilainya. Bisa kita samakan. Y sama dengan Y. Berarti akar 3X sama dengan 24 ditambah X. Nah, jadinya adalah akar 3X min X sama dengan 24. Kakak faktorkan dulu, berarti X sama dengan akar 3 dikurangi 1 sama dengan 24. X-nya itu adalah 24 per akar 3 kurang 1. Ini nilai si X-nya. Nah, sekarang kita akan cari nilai si Y-nya. Tapi sebelum itu, kita rasionalkan dulu bentuknya ya. Berarti jadi dikali akar 3 tambah 1, akar 3 tambah 1. Hasilnya akan menjadi 24 kali akar 3 tambah 1 dibagi yang bawah itu hasilnya berarti 3 min 1. Bentar. Berarti ini kan menjadi 24 akar 3 ditambah 24 dibagi 3 min 1, 2. Kalau ada pembagian seperti ini kan kita harus membagi ke kedua sukunya ya. Berarti 24 bagi 2, 12 akar 3.
tambah 12. Itu adalah nilai si X-nya. Nah, yang keempat sekarang kita akan mencari nilai si Y-nya yang ditanya. Langsung aja ke tinggi gedung ya. Tinggi gedung. Gedung itu adalah Y ditambah 2. Di mana Y-nya akar 3X. Terserah mau substitusi sini ke yang Y pertama atau yang kedua. Akar 3X ditambah 2. Berarti akar 3 kali 12. Akar 3 tambah 12 ditambah 2. Kita kali pelangi kata kalian. Akar 3 kali 12 akar 3 itu adalah 36. Tambah 12 akar 3 tambah 2. Nah, hitung. Jadi 38 tambah 12 akar 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau ada soal seperti ini, ilustrasikan dalam bentuk gambar. Biar gak bingung. Visualisasikan ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-10. Soal ke-10 ini adalah soal trigonometri. Sebelum kita bahas, kalian kerjain dulu. Dan kakak mau ingetin kalian tentang relasi sudut nih. Simak ini dulu. Kalian ingat 6 perbandingan trigonometri, ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotan. Dan yang kakak tulis ini itu saling berkebalikan. Artinya kalau cari kosek itu adalah 1/sin. Kalau sin demi berarti kosek bisa. Ini penting banget untuk kalian ingat lagi. Nah, perbandingan trigonometri sudut istimewa. Ada yang perlu kalian ingat. Kalau kata kakak mah kalian ingat sebaiknya 3 ini, sin, cos, tan, dan sudut-sudutnya ini. Lalu kalau misal soal tanya kayak kosekan, sekan, kot, kita bisa cari dari rumus perbandingan trigonometri yang tadi itu. Misal ditanya kosekan 30 derajat. Artinya tadi kosekan itu kan 1/sin. Sin berapa? Di sini 30, berarti sin 30. Jadinya adalah 1/sin 30 itu berapa? Oh, setengah. Berarti nilainya jadi 1 dikali 2/1. Pembagian jadi perkalian dibalik. Berarti hasilnya adalah 2. Itu contoh apa yang kakak maksud di ini. Bisa dicari dengan rumus trigonometri di awal. Maksudnya seperti ini. Oke, next. Relasi sudut itu ada yang namanya kuadran. Kalian kenal lagi kuadran. Sudut itu berputar sini, berlawanan arah jarum jam. Sini 0 derajat, berputar, posisinya awal 0 derajat, berputar ke sini, siku-siku artinya 90, ke sini lagi berarti 180 karena sudut lurus, ke sini lagi 270, balik ke posisi awal itu 360 derajat. Nah, kalau di antara 0 sampai 90 itu kuadran 1, ini kuadran 2, ini 3, ini 4. Kalian ingat lagi kalau relasi sudut itu ada relasi sudut dengan n kali 90 plus minus alfa. Ada untuk n-nya genap, ada untuk n-nya ganjil. Nah, nanti kakak akan kerjakan pakai yang n-nya genap, artinya yang 180, terus alfa, 180, 360. Karena rawan banget buat yang ganjil, kalian biasanya tuh pada suka lupa berubahnya, suka lupa kuadrannya, lebih rawan gitu. Jadi kakak mau pakai yang n-nya genap aja. Oke. Langsung aja kita bahas sin 300 derajat. Nah, sin 300 derajat, kalau kalian perhatikan 300 derajat itu adalah di kuadran 4. Kakak lupa. Tadi belum bahas yang ini nih. Di kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Kuadran 2 itu sin sama
kebalikannya otomatis ya. Terus kuadran 3 itu tangan sama kot yang positif, kuadran 4 itu cos sama sekan. Nah, biasanya cara ngingat-ngingatnya itu adalah sindikat tangan kosong. Mana ininya? Sin kuadran 2 positif, tan kuadran 3, cos kuadran 4. Jadi 2, 3, 4. Karena kalau 1 kan semua positif ya, gampang untuk diingat. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang yang ini, karena sin di kuadran 4, oh tadi nilainya negatif. Terus, tan 45, langsung aja ya, sin 300, kakak kasih contoh 1. Sin 300 itu kuadran 4, sambil lihat yang tadi, itu sin kuadran 4 itu 360, dikurang berapa biar jadi 300? Dikurang 60. Nah, karena kuadran 4 sinnya negatif, berarti ini jadi min sin 60. Di mana sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Berarti ini bisa kakak tuliskan negatif setengah akar 3 tambah tan 45. Kalian lihat aja di tabel, tadi nilainya adalah 1. Terus, cos 210. Dia ada di kuadran 3. Berarti kuadran 3 itu tadi cos 180 plus alfa kan. Plus berapa biar jadi 210? Plus 30 dong. Karena ini di kuadran 3 ya tadi ya. Nilainya berarti cosnya negatif. Berarti jadi negatif cos 30. Yang artinya min setengah akar 3. Kita substitusikan per, sekarang kotangan 135. Kotangan 135. Yang mana kotangan itu adalah 1 per tan. Nah, 1 per tan 135 itu di kuadran 2. Kuadran 2 itu 180 min alfa. Berarti tan kuadran 2 tadi nilainya negatif. Karena 180 min berapa biar jadi 135? Jadi 45. Kalian latihan aja pakai angka-angka yang ya kayak 135, 210, dan seterusnya. Biar bisa cepat tentuin sudut kayak gini. Jadi nggak usah tulis kayak gini, ini kan awal ya. Yang ini tuh awal kakak jelasin, jadi masih kakak tulis lengkap. Nanti lama-lama bisa langsung tuh tentuin nilainya. Berarti ini jadi 1 per min 1. Nilainya adalah min 1. Oke. Sin 150. Itu kuadran 2, udah pasti positif. Nah, positif berapa? Sama aja dia sin 30. Berarti setengah dikurangi cos 300. Kuadran 4. Kuadran 4 itu cosnya positif. Cos 300 sama aja cos 60. Berarti setengah. Nah, berarti nilainya bisa kakak tulis negatif setengah akar 3 dikurangi setengah akar 3 dibagi negatif setengah dikurangi setengah. Kita operasikan dulu, bisa nggak ini dikurangi? Bisa. Kalau pengurangan akar, itu kita operasikan angka yang ada di depan akar. Berarti artinya negatif setengah dikurangi setengah. Min 1. Min 1 nggak usah ditulis, berarti min akar 3. Min setengah dikurangi setengah itu negatif 1 kan? Negatif 2 per 2 atau negatif 1. Min bagi min itu adalah plus. Cukup mudah ya. Jadi jawabannya yang D. Oke, itu aja untuk konten persiapan mat wajib part 2. Nanti masih ada part selanjutnya ya. Ditunggu semuanya. Bye-bye. Selamat belajar. Semoga bermanfaat.